Kenapa? Kami keluarga ada mau perkara. Doakan perkara. Oh ya, Tuhan Yesus kuasamu bekerja Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Bela Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya. Ibu, satu sedang bekerja. Jesus. Penglihatan buram. Sama jantung. Ini Bapak lihat. Kalau jauh, ini. Oh, berapa jauh? Baca tulisan sana nggak bisa. Itu nggak bisa itu. Itu nggak bisa. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ya. Tadi dia bilang cepat kabur. Sudah terang mata. Oh, luar biasa. Tadi dia kabur, sekarang terang. Sekarang terang. Jadi dia disembuhkan dua, saudara. Tadi ini tidak bisa lipat. Mungkin ya, yang tidak bisa lipat ini membuat uratnya ke sini jadi kabur. Tapi sekarang dia sudah terang, bisa lihat itu. Baca itu, Pak. Apa itu? Tema keadilan, cinta kesetiaan. Tema keadilan, cinta kesetiaan, dia sudah bisa baca. Dalam nama Yesus berikan sorak-sorai buat Tuhan. Selama ini nggak bisa Bapak baca seperti itu, jauh. Tadi bisa, bapaknya kabur. Kabur, sekarang nggak kabur lagi. Luar biasa, Tuhan Yesus berkati. Apa? Haleluya. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja. Tanganku diurapi Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan di tempat yang sakit-sakit, sembuh, usir setan demi nama Yesus, setan lari tunggang langgang. Semua yang sudah angkat tangan pandang Yesus. Saya akan doakan pengurapan buat saudara. Siap? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. Terima. Penuh, 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 penuh. In Jesus name. Penuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Aliran Roh Kudus bekerja. Terima. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. In Jesus name. 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 Dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus, terima, penuh, penuh. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Kuasa Rohmu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus, penuh, penuh. Pandang Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, kita datang kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Seberat apapun bebanmu, sebesar apapun masalahmu, kesulitanmu, problemmu, datang kepada Yesus, pasti dia berikan kelegaan. Hadirat urapan kuasamu menguasai ende, menguasai kami semua. Kebenaran firmanmu memerdekakan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara, santet, guna-guna, sihir, ilmu, suangi, apapun kuasa iblis setan yang coba mengganggu jalannya pesta anak domba Allah dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tutup bungkus hambamu dengan darahmu, sembunyikan daku belakang salibmu, biar kemuliaanmu nampak di wajahku, terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku, kuasamu nyata dalam setiap gerak-gerik dan ucapan yang kusampaikan. Aku datang bukan sekedar memberikan informasi, tapi memberikan impartasi kuasa kerajaan Allah, sehingga semua mereka yang datang pulang dengan sukacita. Sekali lagi ku minta Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Pesta anak domba Allah ini dalam pimpinanmu Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami percaya. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Wah, masih 20%. Yang percaya katakan amin. 80. Yang percaya katakan amin. 90. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah ada yang bisa ditampilkan? Haleluya. Iya, coba kita lihat ini ya. Ada namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Ya, bagaimana semangat mereka ya memuji Tuhan ya. Iya. Ada suara nggak? Nah, ini namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu, saudara. Ya, nggak apa-apa nggak ada suara. Nanti setelah di dalam baru ada boleh. Ya. Jadi kenapa dikatakan gereja tanpa tembok 1000 pintu? Karena
Ya, karena ya. Percepat saja ya, biar yang percepat saja biar. Iya, saudaraku yang saya kasih, ya ini gereja tanpa tembok. Ya, sudah. Ya, ini gereja tanpa tembok 1000 pintu. Kenapa dikatakan gereja tanpa tembok 1000 pintu? Gereja itu eklesia. Eklesia itu kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar. Ya, tanpa tembok, temboknya nggak ada. Ya, temboknya nggak ada. 1000 pintu, pintunya terlalu banyak. Jadi kalau saudara nanti ke Jakarta, ya kalau ada waktu ya yang gampang kemari, saudara dari kantor Sekretariat Negara, dari kantor Pak Jokowi jalan aja 750 meter, terus nanti ketemu ini gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Kalau dari Monas ya jalan terus arah ke Istiqlal ya, nanti ketemu ya, kurang lebih 800 meter. Tapi kalau dari Istiqlal itu, dari Masjid Istiqlal itu masjid terbesar di Asia, itu jalan aja dari depan masjid, tapi jalannya dari pinggir-pinggir. Nanti di pinggir masjid itulah, di paling pinggir masjid ya. Ini gereja tanpa tembok 1000 pintu, saudara. Jadi salam Pancasila. Jadi saudara, artinya kelihatan ya, kita berdampingan tapi nggak ada masalah ya bagi orang-orang yang ada di sekitar situ ya. Ya, ini membuktikan ada Tuhan, ada kuasa Tuhan ya, ada urapan, ada hadirat ya. Padahal di berbagai tempat banyak gereja-gereja yang ditutup walaupun ada izinnya ya, ditutup oleh pihak-pihak tertentu ya, oleh kelompok-kelompok radikal-radikal ya, ya kelompok-kelompok intoleran ya. Tetapi puji Tuhan gereja ini ya, walaupun memang banyak ya yang memprotes, dan saya berapa kali juga harus berhadapan dengan polisi ya, tetapi karena memang mereka ini semua datang atas kesadarannya sendiri, bukan dipaksa, sehingga delik aduan itu nggak bisa ya, nggak bisa. Ini 99, ini tadinya bukan Kristen, tapi puji Tuhan selama 6 tahun 2 bulan sekarang yang menjadi pengikut Kristus lewat pelayanan gereja tanpa tembok sudah 1000 orang lebih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku yang saya kasih, kenapa itu bisa terjadi saudara? Ya, karena Alkitab berkata segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Jadi segala kuasa ya, bukan kuasa di sorga di bumi, tapi segala kuasa di sorga di bumi ya ada pada Yesus. Dan Alkitab bilang, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa. Jadi kuasa yang ada pada Yesus diberikan kepada yang menerima Yesus. Saudara-saudara yang sudah menerima Yesus, seharusnya saudara punya kuasa yang sama. Kenapa? Karena Yesus berkata, barang siapa menerimanya diberi kuasa sebagai anak Allah. Yesus datang ke bumi sebagai anak Allah yang sulung. Saudara adalah anak-anak Allah. Dialah yang sulung ya, Andalah anak-anak Allah. Jadi kuasa yang ada pada Yesus diberikan juga kepada kita yang percaya kepadanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Iya saudara, walaupun dia saudara Allah, tapi dia datang ke bumi sebagai anak Allah ya, anak Allah sepenuhnya. Dia tunjukkan bahwa sebagai manusia dia juga mampu, saudaraku yang saya kasih ya. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib. Dan saudara juga diberi kuasa untuk itu.
Yang percaya katakan amin. Kita gladi resik dulu, kita berdiri dulu biar ada semangat ya. Jangan letih, letoy, loyo, lesu ya. Haleluya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Amin. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Wah, baru 30%. Yang percaya katakan. 90 yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Saudaraku yang saya kasih, Tuhan datang ke bumi tidak pernah mengajarkan liturgi. Tuhan datang ke bumi tidak pernah mengajarkan agama. Yesus tidak punya agama, tidak pernah mengajarkan agama, dan juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, mereka pun tidak pernah menyampaikan tentang agama. Jadi Yesus datang ke dunia bukan memberi agama, tapi memberi dirinya untuk mati di kayu salib supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kalau Anda baca baik-baik di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada di sana agama ya. Agama apapun tidak ada. Ketika kita baca Kisah Rasul 11 ayat 26, barulah di situ ada yang namanya Kristianos dalam bahasa aslinya. Kristianos itu pengikut Kristus. Jadi waktu itu saudara, murid-murid Tuhan berkumpul di Antioquia, dan orang-orang yang tidak menjadi pengikut Kristus, mereka berkata, inilah Kristianos itu. Inilah pengikut-pengikut Kristus itu. Jadi bukan agama, ya. Tapi ini adalah tindakan seseorang, ya, atau keputusan seseorang untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara semua pengikut Yesus? Amin. Amin. Ya, jadi saudara jangan dipecah belah karena denominasi. Jangan dipecah belah karena liturgi. Karena kita semua adalah pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. 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 Saudara, di beberapa tempat ya, ketika saya bilang haleluya, mereka bilang haleluya. Saudara, hitungan detik dia bilang aku sembuh pak, kakiku tadi gak bisa diangkat, sekarang terangkat ya. Haleluya. Jadi itulah saudara kuasa ya, kuasa yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Amin. Haleluya. Jadi saudara, berjalannya waktu ya, barulah Kristen ini ya dijadikan agama ya, mengikuti dengan agama-agama yang lain supaya ada di kolom KTP agama A, agama B, agama C, agama D, agama F. Tapi Yesus bukan Tuhan agama. Dia adalah Tuhan manusia. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya dulu bukan orang percaya. Saya dulu bukan orang percaya ya. Saya dulu saudara dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama Islam. Jadi saya bukan orang percaya Yesus. Puji Tuhan saudara, tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan waktu itu saudara, saya katakan, Yesus, ubah hidupku. Kalau kau memang Tuhan, robah hidupku. Ya, saudara, saya dulu perokok berat. Ngerokok setiap hari bisa 3 bungkus 4 bungkus. Ya, pakai narkoba. Ya, walaupun di dalam penjara saya bisa pakai narkoba ya. Ya, terus saudara, ronajis, cabul, zina, kotor ya, itu melekat di dalam pikiran saya. Karena setiap malam itu ya, kalau saya ada di luar, pas tidak di dalam penjara, alias ya pas di luar, tidak di penjara, saudaraku yang saya kasih, tidak ada hari tanpa mabok. Mabok, judi dan semuanya ya. Itu yang kulakukan dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ya, di penjara Cipinang, saya katakan kepadanya, Yesus, kalau kau memang Tuhan, robah hidupku. Robah hidupku. Puji Tuhan saudara. Ya, pagi-pagi saya langsung bangun ya, buka waktu kerangkeng dibuka, saya cari Alkitab. Dari blok ke blok, dari blok ke blok
ya saya temukan Alkitab di tangan Yakobus. Jadi pada waktu itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes di sana. Tapi saya tanya, Yudas kemana? Mereka bilang kami nggak tahu Yudas di mana. Jadi Yudas nggak ada di penjara ya. Iya, saudara, saya pinjam Alkitab Yakobus. Ya dia bilang kau kan bukan Kristen. Emang salah bukan Kristen? Baca Alkitab. Oh ya silakan. Ya, saya baca saudara. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pikiran saya mulai ya mengartikan ayat ini, berarti Yesus ini bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Saya baca lagi saudara, ya, saya temukan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 36. Kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Wih, saya ini kan orang. Saya kan orang. Kenapa saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Saya orang. Mulai saya di situ ya. Pola pikir paradigma saya yang tadinya nggak percaya bahwa Yesus Tuhan, mulai dihancurkan. Terus saya baca lagi saudaraku yang sekasih di Roma 10 ayat 12. Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Wih. Jadi dua alat bukti itu sudah cukup dibawa ke pengadilan, ya. Jadi saudara, ini sudah 3 alat bukti saya dapatkan. Saya bilang, Yesus robah hidupku, robah hidupku. Kalau kau Tuhan, robah hidupku. Karena dulu saya sampah masyarakat saudara ya. Iya, jadi buronan polisi terus. Ya, saudaraku yang saya kasih, saya dulu perokok berat. Bisa 3 bungkus. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau kau Tuhan, lepaskan saya dari rokok ini. Kalau saya merokok lagi besok, cabut nyawa saya. Coba cabut nyawa saya. Saya bilang begitu. Besok saudara habis makan, saya beli rokok, ya. Pas saya mau isap gini, ada suara, ku cabut nyawa. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang, saudara. Di situ saya merinding, ya, badan saya, dan saya percaya bahwa yang bicara itu Tuhan Yesus. Dan saya katakan, Yesus, hari ini aku buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi saudara, keluarga pada marah semua. Macam-macam, ada yang bilang saya stres, ada yang bilang saya udah depresi, ada yang bilang saya macam-macam kafir lah, apalah ya. Tapi saya berdoa, 7 tahun kemudian ibu saya justru didatangi Yesus lagi saudara. Ayah saya ikut Yesus, adik saya ikut Yesus, sudah selesai sekolah teologi, sudah melayani ya. Terus ponakan saya, abang saya. Jadi kami sekeluarga sekarang 50% plus 1 sudah menjadi Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ya, Matius 28, ya, Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi bukan jadikan satu suku murid Tuhan, jadikan satu agama murid Tuhan, jadikan satu bangsa murid Tuhan, tapi semua bangsa. Maksudnya semua manusia, ya, supaya menjadi murid Tuhan. Tapi kendala-kendala yang kita hadapi pasti banyak. Tapi percayalah, Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Dan barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, nah, gereja tanpa tembok ini, inilah ya satu-satunya gereja ya yang aktif terus ibadah sama dengan gereja seperti ini, tetapi dia tidak ada temboknya. Ya, inilah satu-satunya yang saya tahu gereja tanpa tembok di Indonesia. Dan kami ya coba buka di beberapa tempat, tapi tidak ada yang mau untuk melayani di sana. Jadi terkendala ya. Jadi yang bisa saya tangani hanya satu, karena kalau saya berpergian begini, tetap gereja tanpa tembok Seribu Pintu ya berjalan, dilayani oleh istri dan tim yang ada. Saudaraku yang saya kasih, saudaraku, kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan, kita mau melakukan perintah Tuhan, memang banyak tantangan, tapi bersama Tuhan pasti kita menang, lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, jadi ketika kita memiliki kasih Tuhan ya,
kita memiliki kuasa Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal, ya. Saudara pilih kuasa atau uang, ya. Saya yakin semua saudara pasti pilih kuasa. Yang pilih uang itu hanya segelintir orang. Karena uang belum tentu bisa beli kuasa, tapi kuasa bisa mendapatkan apa saja. Karena itu saudara, Tuhan tidak kasih uang sama kita, Tuhan kasih kuasa sama kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang dunia nggak bisa buat, tapi kita bisa buat. Sehingga orang berkata, Tuhan Yesus hebat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, tadi sudah gladi resik ya. Iya, jadi jangan segan-segan lagi kalau beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, sedangkan kita nonton bola aja kita tepuk tangannya luar biasa ya, apalagi buat Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, saya sudah melayani ya, yang kali ini ya, sudah 3 minggu hampir, belum pulang-pulang. Mulai dari Polres Labuan Bajo dan masyarakat setempat, ya, terus Polres Ruteng, masyarakat setempat, terus Polres Manggarai Timur, masyarakatnya juga, Nadekeo dan sebagian masyarakat di sana, dan terus hari ini saya ada di ND. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kita diberikan mandat oleh Tuhan ya, untuk kita bisa, saudaraku yang saya kasih, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudaralah orangnya, saudara-saudara ya. Ya, saudara, dengan apa ya kita melakukan itu? Pertama, kita tunjukkan kasih kepada mereka. Yang kedua, saudara, kita harus betul-betul memang punya kuasa. Ya, kita lihat ini ya. Kita tampilin orang-orang yang bukan Kristen, mereka minta didoakan, saudara. Ya, coba kita lihat orang-orang lumpuh, ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Bro, air minum bro. Ya. Haleluya. Oke, sampai di sini dulu ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, ketika kita punya kuasa Yesus, saudara, orang nggak tanya lagi legalitas kita, orang nggak tanya lagi agama kita, orang tidak tanya lagi kita mau pendeta, pastor, orang nggak tanya lagi, karena saya yakin setiap manusia mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya orang-orang munafik yang mengatakan tidak butuh pertolongan Tuhan. Semua manusia saya yakin butuh pertolongan Tuhan. Makanya saudara, dia tidak tanya saya agama apa, dia tidak tanya saya pendeta atau bukan, tapi dia mau. Kenapa? Karena semua orang butuh pertolongan Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan saudara, di situ nanti suaminya dia baca ya, baca doa menurut keyakinan dia mengucap syukur dan dia sangat berterima kasih ya. Oh ya, tadi saudara kita dipanggil Kapolres jadi bicara terlalu banyak ya. Seharusnya tadi tim kemari dulu ya. Ya, jadi oke. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita punya kuasa, orang tidak tanya legalitas kita lagi. Saya yakin percaya setiap manusia butuh pertolongan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, kalau saudara lihat TikTok Risuli Lubis, saudara, selama perjalanan di wilayah Flores ini banyak sekali orang yang dapat mujizat. Ya, di daerah Labuan Bajo, di ibadah polisi juga banyak mereka dapat mujizat. Ada yang tadinya jongkok aja nggak bisa gini, akhirnya bisa lompat, ya. Yang luar biasa lagi juga
di Manggarai apa itu timur ya, atau Bajawa apa mana saya lupa ya, Bajawa apa Manggarai Timur ya. Saudara, di gereja Gemit juga kita ibadah. Saudara, setelah selesai ibadah, saudaraku yang saya kasih, datang seorang propos bawa mobil, bawa motor, bawa seseorang. Saya nggak tahu siapa orang ini awalnya. Pak, tadi saya di rumah sakit Pak, tapi ditelepon sama seseorang, Bapak ada di sini katanya. Jadi saya mau sembuh Pak, mau sembuh. Kenapa? Saya kalau nggak dituntun nggak bisa jalan Pak, harus dipegangin. Oke, kita doain dalam nama Yesus. Lari sekencang-kencangnya, lari sekencang-kencangnya saudara. Wah, beberapa polisi menangis. Terus saya tanya, kenapa Pak polisi menangis? Ini teman saya. Emang dia siapa? Ini tentara, sudah lama tidak tugas karena sulit berjalan, harus dituntun oleh istrinya. Tapi puji Tuhan, ketika dijamah oleh Yesus, kuasa Yesus bekerja, bilur Yesus menyembuhkannya, sehingga bapak tentara yang sudah lama tidak tugas bisa berlari kencang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sayangnya video-videonya tidak disiapkan karena kami terus ya, tapi lihat aja nanti TikTok Risulubis ya. Banyak mujizat-mujizat seperti itu, orang-orang yang kerasukan setan ya, orang-orang yang kerasukan setan. Saudaraku yang saya kasih, ada istri polisi juga ya. Ya, dia bilang, Pak, istri saya Pak ini mau membunuh saya. Hampir setiap hari dia kambuh ingin bunuh saya. Ya udah, oke. Ya, borong apa Pak? Borong. Iya, tapi nama itunya apa? Nama kotanya? Manggarai Timur ya. Ya, jadi dari Manggarai Timur, saudara, kita terus jalan sampai di rumahnya dekat Nagikeo ini ya. Saudaraku yang saya kasih, pas saya datang saya lihat, wah, matanya semuanya seram, saudara. Kita doakan dalam nama Yesus, langsung teriak-teriak. Tapi dia nggak manifestasi. Teriak-teriak. Saya bilang, jangan manifestasi dalam nama Yesus. Akhirnya saudara, dia bilang, Pak, seperti ada yang keluar Pak. Sekarang saya jadi bahagia, sekarang saya lega. Puji Tuhan, Yesus pulihkan saya, Yesus bebaskan saya. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Jangan cari kuasa dari tempat yang lain. Yesus yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Jangan cari dari tempat yang lain, karena banyak saudaraku yang saya kasih ya, polisi, tentara, masyarakat, siapapun, mereka selalu pakai kuasa yang lain ya. Kadang-kadang dikasih sama orang tuanya, sama neneknya, ini bawa ya supaya kau selamat, supaya kau jangan diganggu orang. Pegang ini kain merah ya. Kalau di Medan itu ada juga ya orang-orang yang seperti itu, di Tapanuli ya, di Tanah Batak. Saya rasa hampir setiap daerah ada yang seperti itu, saudara. Ya, hampir setiap daerah. Saya pelayanan kemana-mana, Sabang, Miangas, Sabang, Maroke, Miangas, Rote, ada semua yang seperti itu, saudaraku yang saya kasih. Jadi saudara, hari ini jangan pakai kuasa yang lain. Yesus yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Jangan lagi pakai jimat-jimat, jangan pakai lagi kain-kain merah, jangan lagi pakai yang namanya kain-kain putih. Maksud saya ini bukan dilarang pakai kain putih. Maksud saya di sini ada orang-orang tertentu ya yang dikasih dukun lah, dikasih neneknya, kakeknya. Kalau kau bawa ini, pegang ini, selamat kau, selamat. Nah ini ya. Nah kau pegang terus ini, selamat. Saudara, Anda sudah mendoakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang saya kasih, pertama kali saya percaya Yesus dan saya sekolah, selesai sekolah, saudara, saya berdoa. Tuhan bilang begini, kau harus layani polisi-polisi. Wah? Saya bilang, kenapa Tuhan saya layani polisi-polisi? Saya dulu dikejar-kejar polisi. Dan saya juga, saudara, ya berpikir bagaimana saya bisa menemuin polisi-polisi. Iya,
saudaraku yang saya kasih, Tuhan bilang pergi ke Polsek Tanjung Duren. Wih, layani Kapolsek Tanjung Duren. Wah, saya nggak kenal, tapi Tuhan suruh ke sana. Sampai di sana saudara, Kapolsek Tanjung Duren ini di Jakarta ya. Iya, saudaraku yang saya kasih, saya sempat dihambat oleh penjaganya ya. Saya bilang sampaikan sama beliau, saya dulu pernah ditahan di sini. Akhirnya dia masuk lagi, kasih kabar lagi sama Pak Kapolsek. Pak Kapolsek izinkan saya masuk. Saudara, dia bilang ada apa? Tuhan suruh saya ketemu Pak Kapolsek. Hah? Masa Tuhan bisa bicara? Ya, ya. Sedangkan kambing aja bisa bicara, masa Tuhan nggak bisa? Ya, saudaraku yang saya kasih, setelah saya ketemu beliau, ya Roh Kudus bilang jangan sampaikan firman dulu, nanti berdebat. Karena ini orang ya, kalau saya keliru ya, pada zaman Akpol dia 10 besar. Ya kalau saya nggak keliru ya, saudaraku yang saya kasih, saya doakan, beliau menangis luar biasa. Terus setelah saya doakan, dia tanya, Pak, kok Bapak bisa tahu? Semuanya bisa tahu, itu Roh Kudus, saya bilang. Terus gimana ini Pak? Kata penyelesaiannya, ada hal-hal yang sulit yang tidak bisa diselesaikan secara manusia. Bagaimana Pak? Doa puasa. Doa puasa. Ada doa puasa, ada. Di Alkitab ada ini. Matius 17 ayat 21. Ya, jenis ini tidak bisanya dengan doa, harus dengan puasa. Ya, jadi gimana Pak puasanya? Puasa saja, saya katakan mulai dari jam 9 malam kalau sudah makan, terus gak usah makan. Nanti sampai jam 5 sore saya datang kemari, kita doa bersama, kita buka bersama. Oh siap, siap. Saudara, saya telepon besoknya. Udah doa puasa sudah. Oke, nanti jam 5 saya ke sana. Saya ke sana saudara. Ya, doa sama-sama. Terus keesokan harinya begitu, keesokan harinya begitu. Setelah 3 hari saudara, keempat harinya ya, dia telepon saya, Pak, mujizat terjadi. Persoalan yang rumit, yang ribet, yang sulit, Tuhan sudah selesaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya pantau terus beliau, di mana beliau dinas selalu berjumpa dengan saya ya. Bukan karena sengaja menjumpai beliau, karena memang saya ada pelayanan di sana, terus ada orang cerita, di sini krim umumnya ini. Oh iya, coba saya ke Polda dulu, Polda Riau. Ketemu waktu Kapolres di Malang juga, Kapolres ini. Iya, saya ketemu. Setiap di mana dia tugas, saya selalu ketemu. Ya, ketemu. Saudaraku yang saya kasih, nggak lama kemudian saya lihat beliau sudah mulai berkhotbah, dipanggil di gereja-gereja ya. Saya lihat di mana, di YouTube. Wah, saudaraku yang saya kasih, dulu ini orang sangat keras, sering pukul anggota, sering pukul anggota. Tanya aja nanti, sering pukul anggota, ya. Terus waktu bertemu dengan saya juga, kantor Kapolsek di sana kan besarnya udah sama dengan Kapolres kantornya kan. Jadi saudaraku yang saya kasih, dia duduk begini, tapi setelah didoain dia langsung gini. Itulah Kapolda saudara, Kapolda NTT Pak Tai Sinitonga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kami jadi kompak, jadi akrab karena Kristus. Saudaraku yang saya kasih, beliau bersaksi waktu di Polda Kupang, waktu saya pelayanan, dia bilang begini, ini pendeta inilah yang pertama kali menaklukkan saya dengan firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah berikan kuasa kepada kita. Ya, kita gunakan kuasa itu untuk jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa mereka boleh mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Anda siap? 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 Haleluya. Ada beberapa hal saudara ya, ketika Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, saya akan bacakan saudara beberapa ayat ya di sini ya. Saudara, saya bacakan ya. Ini dimatiin bisa ya? Udah mati ya? Iya. Kita baca dulu di dalam ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di sorga
saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kata Alkitab Kristus itu harus tinggal di sorga. Padahal ini saudara ditulis setelah Yesus naik ke sorga. Kenapa penulisnya berkata Kristus itu tetap tinggal di sorga sebelum terjadi pemulihan segala sesuatu? Padahal dia adalah Tuhan, hadir di mana-mana. Tapi sang penulis kisah Rasul ini, si Lukas, berkata Kristus tetap tinggal di sorga sebelum terjadi pemulihan sesuatu. Saudara, sering kita nyanyi Bapa di dalam sorga. Saya mau tanya, di dalam kamu apa? Haleluya. Kalau ada Bapa di dalam sorga, ada juga Bapa di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudaraku, Yesus tetap tinggal di sorga sebelum pemulihan segala sesuatu. Jadi tidak mungkin Kristus tinggal di dalam tubuh saudara kalau saudara tidak mengalami pemulihan. Kristus hanya mau tinggal di dalam tubuh manusia yang dijadikan bait Allah kalau orang itu mau memberikan hidupnya bagi Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Haleluya. 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 Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, tubuh kita ini bait Allah. Jadi harus kita jaga. Ya, saudaraku yang saya kasih yang luar biasa, ya, kalau saya nggak salah di Manggarai Timur atau di Bajawa, ya, saudaraku yang saya kasih, saya tantang mereka. Ada yang mau lepas rokok, wah. Ada yang mau lepas Shopee, wah. Saudara, ada yang maju, satu orang, ya, berani nggak mengambil keputusan seperti saya? Kalau saya merokok lagi, cabut nyawa saya. Saya katakan gitu kan, ya, siap. Wah, dia doa, saudara. Saya tidak tahu selanjutnya. Yang penting dia mau memberikan hatinya, ya, kepada Tuhan. Oh ya, ya, ya. Jadi yang penting dia mau memberikan hatinya bagi Tuhan, ya. Jadi dia menangis, saudara. Ya. Terus saudara, si di Nagekeko, saudaraku yang saya kasih Nagekeo, ya, saudara, ya, setelah selesai, ya, setelah selesai ibadah, ada ruang kasat apa, saya nggak tahu, ya. Semua masuk satu persatu, didoain. Ada seorang poluan yang tadi nggak bisa gini juga, didoakan bisa lompat-lompat, ya. Ada lagi yang didoakan justru mau terkam saya. In Jesus' name, jatuh. Ya, jadi ada berapa puluh orang, ya, yang kita doakan satu persatu. Saya tidak tahu di sini saya bisa lakukan atau tidak karena ini mau dipakai katanya jam 10. Saudaraku yang saya kasih, saya bisa berubah karena kuasa Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Polisi tidak bisa merubah saya, jaksa tidak bisa merubah saya, hakim tidak bisa merubah saya, pegawai penjara tidak bisa merubah saya, ayah ibu saya tidak bisa merubah saya. Saya sekolah di madrasah Sanawiyah Aliyah yang 75% itu mengajarkan tentang agama, tapi itu pun tidak bisa merubah saya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, hidup saya dirubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Alkitab berkata 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Kalau saya bisa dirubah Tuhan, saudara, kau, saudara, bisa juga dirubah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, saya baca ayat lagi, ya. Saudara, di dalam, sebentar, ya, saya baca, ya. 1 Korintus 2, ya, Kolose 1, ya. Mulai dari Kolose 1, ya, sebentar. Ya. Kolose 1 ayat yang ke 26. Saya baca, ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan oleh orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah memberitahu betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara kamu bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan Kristus di tengah-tengah, tapi Kristus di dalam kamu. Saudaraku yang saya kasih, ketika engkau datang kepada Kristus, Kristus ada di dalammu. Yesus bilang Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dalam kau. Jadi kita bisa menyatu dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa.
Haleluya, haleluya. Saya bacakan satu ayat lagi ya. Saya percepat. 1 Korintus 2. Ya. Tadi saya tidak dikasih tahu waktunya sampai jam berapa. Kalau tahu tadi khotbahnya totok gitu ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke 26. Saya bacakan ya. 1 Korintus 1. Ya, sebentar ya. Ya, ayat 26. Nah, ini apinya kadang-kadang dia begini ya. Ayat 26 ya. Nah, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Dulu saya nggak bijak, saudara. Dulu nggak bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Dulu saya tidak berpengaruh. Dulu saya sampah masyarakat. Tidak banyak orang yang terpandang. Dulu saya tidak terpandang. Tetapi ketika saya tinggal di dalam Yesus, saya punya pengaruh, saya terpandang, saya dihargai, saya dihormati. Karena itu saudaraku yang saya kasih, saya percaya setiap orang yang tinggal di dalam Kristus derajatnya diangkat oleh Tuhan, dan supaya Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang saya kasih, puji Tuhan, saya bisa menyampaikan sebagian apa yang Tuhan taruh di dalam roh saya, dan saya percaya firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Dan Alkitab bilang, Matius 24, saudara, ayat 35, langit berlalu, bumi berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit-sakit, saya akan doakan secara cepat karena jam 10 ya. Ini kalau di jam saya kurang 10 menit lagi, tapi jam saya kadang jam berapa bro itu? Oh, lewat 10 menit nggak apa-apa. Oke. Ya, siapa yang mau didoakan? Ya, yang sakit-sakit dulu, yang sakit-sakit, yang pinggangnya yang sakit, yang kakinya susah bengkok, nggak bisa jongkok. Nah, ini harusnya yang sehat bisa begini ya. Ya, terus harusnya bisa begini, saudara. Lihat ya, ini saya pendeta tapi saya bisa begini nih. Nah, ini sampai ya. Nah, oke. Haleluya. Bapak sakit apa, Pak? Ususnya kenapa? Sekarang lagi sakit nggak? Sakit. Ini usus. Ya, Bapak angkat tangan, percaya. Mengalir, Pak. Kesembuhan sedang mengalir. In Jesus name. Dengan bilur Yesus sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Roh keraguan, kebimbangan, kekhawatiran tolak dalam nama. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Haleluya. Bapak, kenapa? Ambeien. Oh. Situ aja dulu, Pak. Bapak begini, Pak. Dengan iman. Ya. Tuhan Yesus, ambeien, pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Bapak apa, Pak? Tenggorokan sama pinggang. Tenggorokan. Pinggang sekarang lagi sakit. Nah, coba Bapak jongkok dulu. Bapak jongkok. Sakit? Tidak. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Sembuh. Nah, coba. Bapak pinggang bagaimana? Enak. Sudah enak? Enak, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, di dalam nama Yesus. Pulihkan secara total, pulihkan secara total. Bapak sembuh itu. Biar situ terus ya, nanti saya tanyain. Bapak sakit apa? Sakit pinggang bagian belakang. Nah, sekarang Bapak gini dulu. Bukan begitu, gini dulu. Sakit. Sakit. Oke, sekarang tidak sakit lagi ya. Dalam nama Yesus mengalir aliran kesembuhan. In Jesus name, mengalir. Terima. Oke, Bapak buat tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Apa yang Bapak rasakan? Rasakan enak. Enak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Permanen dalam nama Yesus. Permanen dalam nama Yesus. Ibu kenapa? Hah? Kepala sama belakang, tulang belakang. Kepala dalam nama Yesus. Pulihkan kepalanya. Sakit penyakit yang mengikat kepala keluar dalam nama Yesus. Pinggang-pinggangnya sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu kepalanya gimana? Sekarang sudah didoakan?
Ada sesuatu yang lebih plong. Ada sesuatu yang plong keluar. Coba, ibu tadi kan sakit pinggang. Iya, begini. Ya, oke ya. Sakit masih? Sudah kurang. Sembuh ya total ya. Dalam nama Yesus sembuh. Ibu, ayo, ya, sembuh. Dalam nama sembuh. Oke. Ibu jongkok. Ibu begitu. Apa yang ibu rasakan? Enakan dalam nama Yesus. Bapak? Pinggang. Kaki kiri kenapa? Sakit. Oke. Dalam nama Yesus. Maksudnya sakitnya waktu ngapain? Angkat berat. Oh. Di sini tidak ada yang bisa dipraktekkan angkat berat ya. Oke, dalam nama Yesus kaki nanti tak sakit lagi angkat berat. Dalam nama Yesus. Mana lagi, Pak? Sudah itu. Udah. Oke, nanti Bapak tak sakit lagi sini dulu ya. Ya, sebentar ya. Ya. Bapak udah didoakan tadi? Siap, sudah. Ya. Bapak, apa yang Bapak rasakan tadi? Ya, ususnya gimana sekarang? Sudah enak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, ini pengakuan Bapak sendiri ya. Ini pengakuan Bapak sendiri, bukan saya ya. Sekarang sudah enak. Tuhan Yesus pemulihan total, tidak kambuh-kambuh lagi. Bapak, kenapa Pak? Tangan ini saraf terjepit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus pulih dalam nama Yesus. Saraf terjepit, bagian-bagian tubuhnya sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak terus di situ dengan iman ya. Dengan iman nanti saya akan tanya. Ya, Bapak apa yang sakit Pak? Saya jantung dan penglihatan buram. Penglihatan buram. Sama jantung. Ini Bapak lihat. Kalau jauh, ini? Oh, berapa jauh? Baca tulisan sana nggak bisa. Itu nggak bisa itu. Itu nggak bisa. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ya. Iman nih Pak. Nanti saya akan tanya ya. Bapak terus lihat iman ini. Baca itu. Ya. Bapak apa sakitnya? Dada sakit. Hah? Dada. Sekarang lagi sakit nggak? Masih sakit. Dalam nama Yesus, cabut. Sakit dada, lepas. In Jesus name. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak bernapas. Hah gitu. Hah. Nah, bagaimana? Dalam nama Yesus. Dada. Nah, Bapak rasa apa? Hah? Lega. Dalam nama Yesus pulihkan total. Tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Ibu kenapa? Sakit. Hah? Sakit apa? Oh, pinggang. Sekarang coba begini. Ibu begitu dulu. Sakit sekali. Oke, nanti nggak sakit ya habis doanya. Dalam nama Yesus pengurapan Tuhan sedang bekerja atasmu. Sembuh, tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus tidak sakit lagi ketika dia berruku, tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Ibu buat dalam nama Yesus. Ya. Apa yang ibu rasa? Enak. Ya. Enak. Sekali lagi. Ibu kencang dalam nama Yesus. Oke. Enak ya. Oke, haleluya. Saudara, angkat dua tangan saudara semua. Saya urapi dulu ya. Nanti yang di belakang tolong mereka ya. Kalian agak mundur dulu. Maksudnya tolong mereka. Kalau mereka apa, biarin tapi tangkap ya. Oke, maju sedikit. Saya urapin mereka supaya semua pulang nanti sehat sembuh. Haleluya. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja. Tanganku diurapi Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan di tempat yang sakit-sakit sembuh. Usir setan demi nama Yesus, setan lari tunggang langgang. Semua yang sudah angkat tangan pandang Yesus. Saya akan doakan pengurapan buat saudara. Siap? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. Terima. Penuh. In Jesus name. Penuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja. Aliran Roh Kudus bekerja. Terima. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. In Jesus name. 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 Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Penuh. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Kuasa Rohmu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Penuh. Pandang Yesus. Terima. Mengalir. Terima. Kuasa Tuhan bekerja. Oke, Bapak yang tadi. Ini. Mana yang sakit ini? Ini Bapak selama ini angkat. Ini kenapa ini Pak? Dulu. Celaka. Patah tulang belikat ya. Dari mangkuk. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, banyak organ-organ tubuh di sorga. Yang lain kakinya yang
Tinggi sebelah Tuhan bisa pulihkan. Pulihkan juga Bapak ini. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, gantian yang depan. Yang belakang ke depan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, angkat dua tangan. Bapak sakit apa? Sinus sudah 10 tahun sama kering. Sinus. Ini lagi sakit nggak? Ya, sakit sedikit. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sinus sembuh dalam nama Yesus. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Sembuh. Ibu. Bapak di situ napas. Apa yang Bapak rasakan? Di belakang ini seperti penuh, seperti masuk angin. Penuh. Iya. In Jesus name, kuasamu bekerja Tuhan. Semua apapun yang mengganggu bagian-bagian tubuhnya, punggungnya, dalam nama Yesus. Bahunya sembuh dalam nama Yesus. Terima, in Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Apa yang Ibu rasa? Hah? Lega. Oke, Bapak kenapa Pak? Saya pinggang. Hah? Pinggang, lambung ke kepala pusing. Lambung. Tapi sekarang lagi kepala pusing nggak sekarang? Siap, karena dia goyang rasa juga. Oh, dalam nama Yesus. Lambung, kepala pusing dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasamu bekerja Tuhan. Urapanmu mengalir atas. Sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Bapak apa? Dada. Dada. Dalam nama Yesus. Pulihkan dadanya di dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Bapak apa? Ibu tadi udah? Belum. Ibu kenapa? Dada di sini sampai tembusnya di pinggang. Pinggang? Ibu coba begini. Ibu coba begitu. Sakit nggak? Sakit, oke. Nanti habis ini nggak sakit lagi ya. Dalam nama Yesus pinggang sembuh. Dengan bilur-bilur Yesus sembuh. Tuhan Yesus kuasamu bekerja. Ikuti doa saya Bu. Dengan bilur Yesus saya sembuh. Oleh darah Yesus saya lepas bebas. Dalam nama Yesus. Ibu lakukan seperti tadi. Nggak sakit lagi. Percaya dengan iman. Di dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name. Apa yang Ibu rasa? Apa yang Ibu rasa? Enak. Sakit tidak? Tidak sakit lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak udah doakan tadi? Kenapa Bapak? Lambung ya? Lambung sekarang lagi sakit nggak? Sakitnya seperti apa? Tertarik-tarik. Dalam nama Yesus. Lambung yang tertarik-tarik kuat. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Nah, Bapak tarik dulu lambungnya. Nanti baru saya tanya. Dalam nama Yesus biar cepat. Ya, Ibu kenapa? Pinggang dengan mata. Pinggang. Ibu coba gini. Karena banyak orang kena pinggang hari-hari ini. Kenapa? Sakit tidak? Sakit sekali. Oke. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. In Jesus name, pengurapan Tuhan sedang bekerja atas. Mengalir. Ibu sudah nggak sakit. Lakukan dengan iman. Dengan iman. Sekali lagi. Jangan Ibu pegang. In Jesus name, dalam nama Yesus. Ibu jangan pegang itu. Langsung. Ya. Ringan. Enak. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Bapak kenapa? Usus. Iya. Saudara kemarin ada di Manggarai Timur begitu yang pinggangnya katanya sakit sekali, sudah doakan, keluar dia bilang, kok hilang. Tapi temennya bilang, masa? Bener nggak? Hilang. Ya hilang. Ya, ini kenapa nih? Apa? Sakit apa? Usus. Usus buntu bukan? Tidak tahu ya. Dalam nama Yesus, sakit usus apapun, dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak di situ dulu ya. Apa kenapa? Ini jatuh motor sakit sini dengan sakit. Penglihatan buram dan ini nggak bisa diangkat. Bisa. Oh bisa. Tapi sakit. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Tuhan yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan Tuhan yang sudah mati Kau bangkitkan. Bapak ini sembuh dalam nama Yesus, dengan bilur Yesus sembuh. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dengan bilur Yesus saya sembuh. Oleh darah Yesus saya bebas. Oke, Bapak angkat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, cepat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus, in Jesus name. Ya, angkat dalam nama Yesus. Apa yang Bapak rasa? Perubahan. Ada perubahan ringan ya. Oke, Tuhan Yesus kuasamu bekerja secara
sempurna, sembuh dalam nama Yesus. Ibu kenapa? Minta doa untuk suami yang habis kecelakaan kaki. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Minta segera penyembuhan. Oh iya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat ibu ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja, suaminya yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kandungannya Tuhan berkati, berkati juga benih yang ada pada suaminya, sehingga ke depan dia punya momongan Tuhan dalam nama Yesus. Saya akan dapat berita ya, tahun depan dia sudah punya momongan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini kenapa? Sakit ini, sakit kali. Coba Bapak. Gimana perasaan? Ya. Dalam nama Yesus, sembuh, sehat total, in Jesus name. Angkat, kuat, kencang, 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 terus kencang, kencang. Sembuh dengan bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak rasakan? Kurang sakit. Oh, maksudnya sakitnya sudah berkurang dalam nama Yesus. Total tidak sakit lagi, in Jesus name. In Jesus name, tidak sakit lagi. Angkat Pak. Apa yang terjadi? Sudah tidak sakit. Haleluya. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Sembuh total di dalam nama Yesus. Tidak kambuh-kambuh lagi, in Jesus name. Sudah didoain semua yang di depan? Saya akan pengurapan ya. Angkat 12 tangan. Jangan ditahan-tahan ya. Mulai ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja. Saya hitung sampai 3, siapkan hatimu. 1, 2, 3. In Jesus name. In Jesus name. Terima. Penuh. Kuasa Tuhan bekerja. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Terima dalam nama Yesus. Terima. Penuh. Api. Ora syaka maralabase. Jamah. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaanmu. Bawa rohnya mengalami pribadimu. Bawa rohnya Tuhan menikmati kerajaanmu. Bawa rohnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Siapkan hatimu. Pandang Yesus. 1, 2, 3. Terima. Penuh. In Jesus name. Mengalir. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Pengurapan Tuhan mengalir atas. Pengurapan Tuhan mengalir. Terima, penuh. In Jesus name, penuh. 1, 2, 3. Penuh. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu bekerja Tuhan. Urapi dia, kuasa-Mu bekerja. Urapi dia. Pak, pandang Yesus. Siapkan hatimu. Terima. In Jesus name. Terima, mengalir. Haleluya. Terima, penuh. In Jesus name. Saya ini bekas celaka jadi dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Bekas celaka pulihkan, totalitas pulih dalam nama Yesus. Amin, dalam nama Yesus. Bapak angkat. Yesus. Gimana? Awal tidak bisa lipat begini. Sekarang bisa. Sudah bisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Awal tidak bisa ya. Awal tidak bisa. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan ya. Saudara, kita angkat 12 tangan dan yakin yang sudah disembuhkan, imani terus ya. Jangan diintimidasi oleh iblis. Wah, itu kamu bukan sembuh, jangan ya. Oke. Semua yang di belakang juga bangkit berdiri. Kita doa bersama ya, karena ini gereja mau dipakai katanya. Oke. Saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus, kami percaya ada kasih, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa menang lebih daripada pemenang. Yesus hartaku, Yesus masa depanku, Yesus kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan meteraikan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan meteraikan semua dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada yang
mau coba kita kesaksian satu-satu dengan singkat semenit-semenit. Apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan sudah ringan. Sudah ringan. Bapak rasa apa? Ringan. Bapak rasa apa? Sudah tadi dia bilang sempat kabur. Sudah terang mata. Luar biasa. Tadi dia kabur, sekarang terang. Sekarang terang. Jadi dia disembuhkan 2 saudara. Tadi ini tidak bisa lipat. Mungkin ya, yang tidak bisa lipat ini membuat uratnya ke sini jadi kabur. Tapi sekarang dia sudah terang, bisa lihat itu. Baca itu Pak, apa itu? Tema keadilan, cinta kesetiaan. Tema keadilan, cinta kesetiaan, dia sudah bisa baca. Dalam nama Yesus berikan sorak-sorai buat Tuhan. Selama ini nggak bisa Bapak baca seperti itu, jauh. Tadi bisa, bapaknya kabur. Kabur, sekarang nggak kabur lagi. Luar biasa, Tuhan Yesus berkati. Apa yang Ibu alami? Sudah enakan. Oke, Tuhan Yesus berkati dia. Apa yang Bapak alami? Lega. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Tadi sakitnya ringan. Tadi yang sakit ini ya. Dalam nama Yesus. Bapak, Tuhan mau ngurapin Bapak ya. Pandang Yesus ya. Dia tahu masalahmu, dia tahu persoalan itu. Terima dengan iman. Penuh. Jangan lawan, penuh. Biarin. Bapak. Sudah berkurang. Sudah berkurang dalam. Saya urapi ya. Bapak pandang Yesus ya. Pandang Yesus. Terima pengurapan Tuhan bekerja. Terima penuh. In Jesus name. Bapak. Izin Bapak, ini mata mungkin masih penglihatan kabut ya. Oh masih dalam nama Yesus. Nanti kita lagi Pak ya, karena ini mau dipakai dalam nama Yesus. Bapak terima pengurapan dulu Pak. Terima penuh. In Jesus name penuh. Iya. Ibu terima pengurapannya. Pandang Yesus. Penuh. In Jesus name terima mengalir. Terima penuh. Shh. Terima. Mengalir. In Jesus name. Bapak kenapa? Udah pulih. Bapak tadi kenapa yang tadi? Lengan kanan Sekarang sudah nggak? sudah kurang. Sudah nggak sakit lagi ya? Sudah nggak sakit. Dalam nama Yesus pulih. Bapak saya urapi ya, biar pulih total ya. Pandang Yesus. Terima penuh. 1, 2, 3. In Jesus name. Oke ya. Oke. Saudara yang sudah diurapi semua, percaya sampai di luar Anda tetap bawa pengurapan itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saya kembalikan kepada siapa yang pimpin di sini. Silakan duduk karena gereja katanya mau dipakai ya. Saudara nanti yang mau didoakan pribadi ya bisa. Saya persilakan kepada Bapak Asap. Baik, terima kasih yang kami hormati untuk kita. Saya bersama pimpinan dan juga Bapak Polres beberapa yang tidak sempat hadir bersama kita di sini. Saya bersama rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang mana telah memberikan meluangkan waktu untuk memberikan sebagian pembekalan iman kita, yang mana mungkin saya dan rekan-rekan selama ini melupakan Tuhan seperti yang tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa lewat Injil yang tadi sudah disampaikan. Mungkin dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi dapat bermanfaat, berguna dan memberkati kita dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan kita sehari-hari. Dan kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak mungkin dalam penerimaan kami dari kemarin hingga hari ini kurang berkenan bagi Bapak. Kami semua serahkan kepada Tuhan karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Begitu sekali lagi kami mohon maaf dan banyak terima kasih. Kami tidak bisa memberikan yang lebih kepada Bapak, tapi lewat kuasa Tuhan pasti kami akan diberkati semuanya. Itu pada kita semua. Saya mewakili rekan-rekan semua mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Ada jalannya kolektif ya. Kita sebelum apa? Kita jalankan kolektif ya. Karena datang kepada Tuhan jangan dengan apa ya. Kita berdoa ya. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita tidak bisa memberi apa-apa kepada Tuhan karena semua kata kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau ada di gereja berkata kita beri buat Tuhan, salah. Kita kembalikan karena kita nggak punya apa-apa. Ya, semua itu punya Tuhan. Ya, angkat kedua tanganmu, angkat satu tangan kanan. Ya. Tuhan Yesus tangan terangkat yang akan mengembalikan milikmu untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah. Tuhan berkati berlipat kali ganda di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Ya, yang mau jalankan pakai apa? Ah, oke ya. Haleluya, haleluya. Pak. Sudah, kita angkat dua tangan kita ke atas, arahkan hati pikiran kita kepada Yesus. Di akhir pesta anak domba Allah, di akhir ibadah kita hari ini, saya memberkati saudara dari Bilangan pasal 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, urapin Roh Kudus semua kami, bangkit kami menjadi orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Dalam Yesus kami tutup pesta anak domba Allah hari ini, kami tutup ibadah ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tetap semangat. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus.